Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Alfiansyah dalam vlog yang kesekian kalinya. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan. Dunia pendidikan khususnya di era pandemi seperti ini. Oke, lebih lanjutnya simak videonya sampai tuntas ya, Bray. Oke, kita bahas satu persatu. Tentunya dalam era pendidikan saat ini pada masa pandemi, pemerintah menggalakkan pendidikan online, di mana pendidikan online itu sangat menyusahkan bagi mereka yang tidak memiliki gadget ataupun media elektronik lainnya. Begitupun mereka-mereka yang tentunya tidak difasilitasi jaringan yang lebih, itu juga menyiksa buat mereka-mereka yang susah banget sinyal di daerah mereka juga. Nah, dalam hal ini tentunya pendidikan jangan sampai terputus hanya karena virus COVID-19 ya. Dalam situasi seperti ini pendidikan akan terus berlanjut, pendidikan tidak akan pernah putus. Tentunya bagaimana cara pemerintah sendiri mengemas pendidikan dalam era COVID-19 seperti ini. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas satu persatu bagaimana skema pendidikan dalam era seperti ini. Mana sih teknis pendidikan online? Tentunya pendidikan online ini sangat dibilang kurang efektif juga ya. Namun di sisi lain kita juga harus minimal mengenal teknisnya dalam pendidikan online tersebut. Kalau kaitannya pendidikan online, baik mulai dari guru, pengajar ataupun murid, siswa, dari mulai tingkatan PAUD sampai dengan tingkatan perguruan tinggi, itu mengalami pendidikan yang sama, yaitu pendidikan online, atau bahasa kerennya itu daring ya. Jadi pendidikan daring itu sangat menyusahkan bagi mereka-mereka yang kesusahan sinyal, walaupun sebagian besar di daerah kita itu mayoritas ya sudah memiliki jaringan-jaringan, namun tentunya masih banyak juga yang belum terakses. Nah, walaupun kenyataannya seperti itu, dalam pendidikan Indonesia itu akan terus berjalan seiring dengan waktu. Pendidikan tidak akan terlepas dari sebuah materi, karena dalam pendidikan itu mencakup semua mata pelajaran. Nah, saat ini situasi COVID-19 ini saya rasa pendidikan kurang efektif, karena sebaik apapun pendidikan itu, jika dilakukan secara online ataupun tidak tatap muka, sama aja pendidikan itu seperti tong kosong berbunyi nyaring. Jadi pendidikan online itu tentunya jika tidak dilakukan tatap muka ya sama aja bohong ya teman-teman semua. Terkait pendidikan tentunya bukan hanya siswa saja yang belajar, namun guru juga diberi tugas seperti itu. Lalu bagaimana teknis si pengajar itu memberi materi kepada murid atau siswanya? Nah, tentunya si siswa itu dituntut untuk memiliki gadget. Oke, kembali. Para siswa dituntut untuk memiliki gadget atau apapun itu bentuknya yang pasti bisa connect ke internet. Adapun materi yang diberikan ya hanya berupa materi file saja. Nah, dalam hal ini tentunya sangat kurang efektif, karena para siswa pasti bukan belajar malah bermain HP atau gadget. Jadi menurut saya itu kurang efektif sekali, walaupun kenyataan di lapangan itu ada beberapa guru yang memang survei ke tempat siswanya. Nah,
survei pun belum cukup untuk menghasilkan nilai ataupun lulusan yang sekiranya mumpuni dalam materi tersebut. Nah, PR-nya apa? Jadi sebisa mungkin pendidikan itu tetap berjalan di masa COVID, namun tidak melupakan protokol kesehatan ataupun patuh pada pemerintah. Tentunya pendidikan itu sangat penting sekali, dan pendidikan tidak bisa berhenti sampai sini saja. Pendidikan akan terus berlanjut bagaimanapun revisinya. Ya, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi, contoh-contoh aplikasi yang lain itu banyak banget ya. Mungkin dari siswa sendiri bisa mengakses itu sesuai dengan perintah gurunya. Adapun nanti gurunya pun memantau dalam arti jika kita kesulitan memantau dalam lapangan, kita bisa memantau lewat internet. Ya, itu sesuai kemasan gurunya saja. Artinya di sini pendidikan itu tidak menuntut apapun, yang penting bagaimana teknis pendidikan itu berjalan dengan lancar, siswa itu nyaman, dan materinya itu masuk, dan materi itu akan sampai kepada si anak tersebut. Oke, lanjut yang kedua itu skema pendidikan di era sekarang itu pakainya sistem ganjil genap. Artinya yang ganjil itu masuk hari Senin, contoh yang genap itu masuk hari Selasa. Nah, itu guru bertatap muka dengan murid atau siswanya, memberikan materi terkait menanggapi hal tersebut dalam pendidikan. Kurang efektif juga, walaupun online atau daringnya tetap berjalan, tatap mukanya tetap berjalan, namun dalam hal ini kurang efektif. Tetapi itu masih mending daripada pendidikan itu berhenti. Jadi kembali lagi, pendidikan itu tidak bisa berhenti, akan terus berjalan sesuai dengan kemasan dan kondisi masing-masing. Saya itu rekomendasi banget ya untuk guru-guru yang di luar sana. Silakan guru-guru di sana itu mengemas sebaik mungkin dan semenarik mungkin, karena anak sekarang itu tidak akan patuh sama gurunya jika tidak ada hal yang menarik. Contohnya mungkin setiap kali guru-guru itu memberikan kuis, ada gift untuk si penjawab atau siswa yang menjawab kuis tersebut. Katakanlah contoh permen atau buku atau pulpen ya. Tentunya jangan uang ya. Kalau uang itu anak-anak cenderung untuk jajan dan itu kurang bermanfaat ya. Ini yang membangun tentang pendidikan juga. Nah, dalam hal ini pendidikan bukan hanya pendidikan materi saja, tapi ada pendidikan moral, pendidikan karakter. Dimana kurikulum tilas ini, kurikulum 2013 untuk para siswanya itu aktif ya. Ini sangat sulit sekali karena kenyataan di lapangan berbeda. Ketika anak-anak dilepaskan saja untuk aktif, malah anak-anak itu suka. Belajar dari pengalaman saya saja, kebetulan saya juga alumni kurikulum 2013, jadi seperti itu. Ketika guru itu membiarkan siswa-siswanya untuk bertanya ataupun suruh aktif, ya beberapa aktif, cuman beberapa ya suka aja gitu, malah enak. Ini gurunya nggak merhatiin, itu menurut saya juga salah. Artinya di sini harus ada kesinambungan dan keseimbangan antara guru dan juga murid. Bagaimana cara agar murid tetap aktif, guru pun juga ikut aktif. Nah, dalam hal ini tetap menjalankan kurikulum 2013 dengan guru hanya memantau. Adapun caranya banyak sekali caranya ya. Salah satunya tutor sebaya. Tutor sebaya itu saya rasa efektif banget untuk teman-teman yang merasa mungkin memiliki pengetahuan yang kurang ya. Jadi tutor sebaya itu membantu teman-teman yang memang kesulitan dalam hal belajar lebih enak, karena belajar itu dengan teman sendiri, bukan sama guru ataupun yang lain. Karena pada dasarnya kenyataan di lapangan itu anak-anak itu cenderung malas ketika pembawaan gurunya itu kurang kena ataupun kurang enak, atau mungkin terlalu sepanang, atau mungkin
terlalu dingin, monoton seperti itu. Jadi untuk cara yang kedua seperti ini, saya rasa kurang efektif juga dibahasnya. Tidak sama cara yang pertama, namun semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun semua dari siswa maupun guru dituntut untuk aktif ya, dalam kurikulum 2012 ini. Jadi bagaimana pendidikan itu tetap berjalan, ya bagaimana juga pendidikan itu mengemas sendiri, itu buat PR buat guru-guru juga dari pemerintah. Bagaimana pemerintah itu tetap menjalankan pendidikan namun tidak membackup, namun tetap menjalankan prosedur yang ada. Kurikulum 2013 ini tentunya menjadi acuan dasar bagi semua instansi pendidikan kecuali perguruan tinggi. Nah, seperti itu, karena kurikulum ini itu berlaku untuk siswa dari mulai SD, SMP sampai SMA. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.